Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, seperti biasa, mari kita membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, tema kita hari ini yakni tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mulai dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara hierarkis, merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Terus letak dari Pancasila itu di mana kok nggak ada di urutan nomor 1, malah nomor 1 itu diduduki oleh UUD 1945 gitu toh. Nah, ini solusinya bisa dipecahkan oleh teori Hans Nawiaski. Nah, dalam hierarki hukum itu ada yang namanya stat fundamental norm atau norma fundamental negara yang sifatnya abstrak. Contohnya itu ya Pancasila. Yang kedua itu ada Staatsgrundgesetz, aturan dasar atau aturan pokok negara. Nah, kalau di Indonesia namanya UUD. Kalau di negara lain mungkin ada istilahnya sendiri gitu ya. Terus ada Formal Gesetz, undang-undang. Terus ada Verordnung and Autonom Satzung, aturan pelaksana, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Nah, jadi kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum itu yakni sebagai stat fundamental norm. Kalau di Islam itu misalnya ada ayat Quran yang berbunyi itu ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kan kutiba alaikumusyaam itu kan sifatnya universal, telah ditetapkan kepadamu berpuasa itu toh. Nah, berpuasa itu kan abstrak. Nah, itulah Pancasila letaknya di situ. Puasa sebagai sesuatu yang abstrak. Ada nilai dasarnya puasa itu apa, hakikatnya puasa itu apa. Tapi nanti kalau perincian puasa, bahwa puasa itu harus dilakukan oleh Islam yang sudah balik, tidak makan, tidak minum, dari siang sampai malam, sampai terbenamnya matahari gitu kan, itu perinciannya. Nah, itulah UUD. UUD itu sebagai istilahnya itu aturan-aturan yang sifatnya kaku, sedangkan Pancasila itu hukum yang sifatnya itu sangat cair dan sangat abstrak gitu. Nah, meskipun UUD itu sangat kaku, itu bisa dirasakan kok. Undang-undang ini tuh kira-kira mengandung mengandung nilai-nilai Pancasila atau enggak. Itu nanti bisa dirasakan dari pasal per pasalnya kan gitu. Nah, itulah letak letaknya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yakni pada tataran stat fundamental norm. Terus konsep stat fundamental norm itu maksudnya bagaimana sih? Stat fundamental norm itu merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama. Jadi dia itu
Ya, kalau dalam Islam itu seperti Quran yang mengilhami ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tasawuf gitu. Jadi dia itu sumber rujukan utamanya gitu. Jadi dia itu termasuk Pancasila ini sebagai sumber tertingginya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Terus stat fundamental norm ini merupakan ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi presupos itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Jadi ini tuh tidak di Indonesia ini hukum tertingginya itu Pancasila dan sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi. Terus, nah itu awalnya bagaimana kok ia bisa ditetapkan sebagai hukum tertinggi? Ya karena masyarakatnya sudah setuju, sudah melakukan konsensus bahwa Pancasila ini tuh norma tertinggi dalam bernegara gitu. Terus apa yang menjadi asumsi dasar bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi? Ya dari nilai-nilai historisnya bangsa Indonesia zaman dahulu. Karena Pancasila ini digali dari nilai-nilai yang sudah lama mengkristal di Nusantara atau di Indonesia. Terus isi dari stat fundamental norm itu merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, termasuk norma pengubahnya. Maksudnya gini, setelah ada Pancasila itu nanti ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini kan terdiri dari pasal-pasal itu. Nah, seandainya nanti pasal-pasal ini tidak tidak sesuai dengan Pancasila, itu otomatis undang-undang ini bisa diamandemen gitu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kan pernah ada amandemen UUD dari tahun 98 sampai tahun 2002. Nah, seandainya besok-besok kok ditemukan, oh pasal ini kok tidak sesuai dengan nilai-nilai atau spirit dari Pancasila, nanti DPR MPR itu bisa melakukan musyawarah lagi untuk mengubah undang-undang dasar itu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus, hakikat hukum suatu stat fundamental norm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu bisa jalan, bisa berlaku kalau ada stat fundamental norm. Stat fundamental normnya di Indonesia itu apa? Ya Pancasila itu. Jadi UUD itu jalan karena ada Pancasilanya gitu. Jadi itu kalau ibarat mobil, mesinnya itu Pancasila itu. Kalau tidak ada mesinnya ini, mobil nggak bisa jalan. Jadi kalau atau di komputer itu Pancasila sebagai prosesornya, sebagai mesin utamanya dalam bernegara. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia yaitu pertama sebagai ideologi hukum Indonesia. Jadi ini arah hukumnya Indonesia itu sudah jelas harus mengikuti Pancasila. Nanti kok ada hukum misalnya yang melegalkan orang untuk menjadi ateis, itu berarti bertentangan dengan ideologi Pancasila. Gitu. Kalau ada hukum kok dia tidak menentang berlaku kesewenang-wenangan, itu berarti hukumnya itu tidak mengikuti ideologi hukum Pancasila. Karena Pancasila sendiri itu dalam silanya itu ada unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus kumpulan nilai-nilai yang berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Jadi
dia ini Pancasila sebagai aktor di balik layar gitu, sebagai dalangnya pewayangan gitu. Jadi nanti kok kalau ada hukum-hukum kok nggak sesuai Pancasila ini, ya itu bisa dianulir, bisa diamandemen, bisa dinegokan lagi sehingga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Berada di balik layar berarti fungsinya Pancasila. Atau kalau dalam dunia komputer itu dia sebagai metadata di balik data yang ditampilkan gitu. Terus yang ketiga adalah asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Misalnya ada DPR sidang, ada rapat dewan, ada rapat para pemimpin pejabat di Indonesia. Kalau mau membuat suatu produk hukum, asas-asas yang harus diikuti itu ya harus asas-asas Pancasila. Ini kira-kira aku membuat undang-undang itu akan menyejahterakan bangsa Indonesia apa enggak? Apakah undang-undang ini adil bagi seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Itu harus yang menjadi pedoman utama dalam membuat produk hukum. Terus yang keempat adalah sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian yang mulia. Kenapa kok disebut sebagai perjanjian luhur? Nah, kalau teman-teman misalnya ada akad nikah, itu kira-kira perjanjiannya itu sakral apa enggak? Tentunya sesuatu yang sakral. Nah, ibarat pernikahan, bangsa Indonesia mengadakan konsensus dan membentuk suatu ideologi dasar itu sifatnya sangat sakral. Karena mereka itu melakukan perundingan yang sangat sangat rumit dan sangat membutuhkan energi yang banyak, membutuhkan kinerja akal yang sangat luar biasa, perenungan yang sangat mendalam gitu toh. Akhirnya mereka semua bersepakat, dah Pancasila ini aja yang akan kita gunakan sebagai dasar bernegara. Nah, itu nanti bisa didiskusikan apakah memang ini berdasarkan perjanjian yang luhur apa enggak gitu. Itu nanti teman-teman bisa didiskusikan. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sudah jelas. Falsafah itu apa sih? Artinya kan hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, filsafat itu kan maknanya cinta kebijaksanaan, memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya, dan berhubungan dengan hasrat ingin tahu terhadap hal-hal yang benar. Nah, kalau secara praktis itu kan filsafat itu mengandung makna berpikir secara mendalam, berpikir sampai ke akar-akarnya kan gitu. Nah, Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan cara berpikir secara mendalam, menelaah menelaah secara historis kehidupan bangsa ini dari kehidupan zaman Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Indonesia pada zaman dahulu kala itu kan, itu difikirkan dan direnungkan oleh para founding father kita, dan akhirnya pada puncaknya itu ya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ini disahkan sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, tentunya ketika sudah ditetapkan ini, kita sebagai apa ya, sebagai rakyat Indonesia di zaman
sekarang ini, di zaman akhir-akhir ini, itu tentunya memiliki pengamalan yang berbeda dengan pengamalan Pancasila pada masa kemerdekaan kan itu. Kita berideologi Pancasila, tapi tantangan zamannya kan sudah berbeda itu. Dulu tidak ada medsos, sekarang ada medsos gitu. Itu tantangan zamannya kan pasti berbeda. Terus bagaimana teman-teman ini bisa berpancasila di zaman yang serba modern, serba cepat, dan serba ringkas? Nah, itu teman-teman yang bisa menjawabnya sendiri. Tapi silahkan didiskusikan, silahkan ditanyakan, kira-kira kehidupan kita ini tuh sudah sesuai dengan Pancasila apa enggak? Kita sudah bercara pikir Pancasila apa enggak? Kita sudah berpedoman sama Pancasila apa enggak? Itu nanti kita bisa didiskusikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.